Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman di channel Erik Wiro. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video ini saya berusaha untuk sharing pengetahuan mengenai pijat refleksi untuk melancarkan peredaran darah ke otak ya. Jadi melancarkan peredaran darah yang menuju ke otak. Nah, yang ada di tubuh kita. Jadi di sini kenapa saya men-sharing video ini kali ini, karena fungsi otak itu harus benar-benar kita jaga. Bila mana peredaran darah itu lancar ke daerah otak, maka insya Allah tubuh kita pun juga sehat, karena semua perintah gerak yang ada di tubuh kita ini, perintah berpikir itu adanya di otak teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung aja ya teman-teman ya. Jadi seperti di video saya sebelumnya, sebelum kita melakukan pijat refleksi itu kita harus melakukan pelemasan atau stretching ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, stretching ini kita butuhkan untuk hasil dari pijatan refleksi ini bisa benar-benar maksimal. Maksudnya, jadi pada setelah saat kita melakukan refleksi itu, kotoran-kotoran itu bisa benar-benar cepat terbuang gitu. Yang kedua, untuk meminimalisasi rasa sakit pada saat dipijat, karena kenapa? Karena ini sudah lemas ya otot-ototnya ya. Kalau otot-ototnya masih kaku atau bila mana terjadi penebalan atau kapalan, itu akan lebih sakit lagi. Jadi fungsinya stretching ini memang harus kita perlukan. Jadi kita pijat aja di sini. Di sini ada otot ligamen ya yang lurus begini terus begini ya teman-teman ya. Nah ini kita lemas-lemaskan ya. Nah, berapa lama ini melemaskannya? Kurang lebih antara 2 sampai 5 menit saja teman-teman. Jadi ini fungsinya kita pijat begini, baik yang di bagian punggung sini, punggung kaki maupun yang di telapak ya. Nah, setelah kita lakukan pemijatan stretching ini, maka maka balurkan hand body lotion teman-teman. Fungsinya apa? Untuk agar pada saat dilakukan pemijatan itu tidak lecet kulitnya, baik yang di kulit telapak kaki maupun yang ada di punggung atasnya, punggung kaki ya. Oke, setelah stretching ini kita bisa balurkan hand body, atau bisa juga minyak olive oil, bisa juga minyak urut atau minyak kelapa. Nah itu nanti suka-suka teman-teman atau yang mana yang ada, nah itu silakan pakai ya. Nah sekarang kita langsung ke pemijatannya ya, ke titik-titik pemijatan untuk melancarkan peredaran darah ke otak ya. Nah di sini dalam pijat refleksi ini, berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya miliki, saya selalu melakukan pemijatan di 3 titik pertama. Yang mana 3 titik pertama itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena agar pada saat nanti kita memijat titik-titik refleksi lainnya, ketiga organ ini sudah berfungsi maksimal untuk menyaring kotoran-kotoran agar cepat nanti bisa terbuang. Jadi fungsinya ginjal itu menyaring kotoran-kotoran darah yang nantinya pada saat titik-titik refleksi lainnya itu kita pijat, itu kita luruhkan kotorannya, dia menyaring kotoran-kotoran tersebut dan disalurkan melalui saluran kencing, dan kemudian tertampung di kandung kencing dan dibuang melalui saluran kencing teman-teman. Oke, kita tentukan ya langsung ya, seperti di video saya sebelumnya. Untuk menentukan titik ginjal, pertama kali kalau ini kita raba aja di sini. Jadi di sini ada tulang nih, kalau kita raba begini ada tulang. Nah ini kita begini aja nih teman-teman ya. Nah setelah itu kita begini. Nah titik ginjal itu antara telunjuk dengan jari tengah. Jadi kita ratakan begini teman-teman. Nah posisinya gitu ya. Nah ini posisinya ada di sini, sekitar sini teman-teman, titik ginjal. Nah
untuk lebih mengetahui jelasnya titik ginjal ada di mana-nya, titik-titik refleksi ini, teman-teman bisa download gambar-gambarnya. Saya sudah sediakan linknya di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal download. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari juga. Oke, nah kemudian saluran kencing itu sejajar pertengahan antara jempol dengan telunjuk, dan dia adanya di depan ini. Ada tulang di sini nih, ini satu jari ya. Nah kalau saya biasanya gampangnya begini aja nih. Nah gini, jadi ini satu jari di depan sini ya. Setelah ini, nah ini pertemuan antara kulit atas dengan kulit telapak, dan ini sejajar dengan ini ya. Jadi gini aja nih tuh ya. Nah gitu teman-teman. Nah ini titik ini, kalau itu kita tarik garis lurusnya seperti itu teman-teman. Oke. Nah teknik memijatnya bagaimana teman-teman? Nah untuk teknik memijat, sebelum kita memijat selalu tadi saya bilang balurkan untuk hand body lotion ya. Kenapa? Karena setiap titik ini pada saat kita pijat nanti akan mengalami lecet lama-lama kalau misalkan nggak dikasih pelembab. Oke. Nah tekniknya seperti ini, bisa kita pijat dengan jari ya, dengan jari tangan kiri atau tangan kanan ya, dengan jari kanan ya, atau dengan telunjuk seperti ini bisa juga, atau dengan ditotok seperti ini teman-teman. Nah bila mana teman-teman itu belum kuat jarinya, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan tongkat kayu pijat ya, yang teman-teman bisa modifikasi atau teman-teman juga beli banyak ya di toko-toko online ya. Nah ini ada yang berbentuk tumpul dan berbentuk tajam meruncing ya. Nah ini nanti fungsinya masing-masing ada gitu. Oke, nah kita pemijat di titik misalkan ginjal pertama, kita pijat titik ginjal ini, jangan kemana-mana, lari-larian. Nah kita pijat ini stabil ya teman-teman ya, pijatannya ya stabil, konstan, tekanannya itu 1-2 kilo. Nah untuk mengetahui seberapa tekanan 1-2 kilo, teman-teman tekan aja di timbangan kue atau timbangan ya. Nah jadi teman-teman bisa mempunyai feeling, oh kalau 1 kilo segini, 2 kilo seperti ini gitu ya. Oke, nah itu tekanannya 1-2 kilo. Nah durasinya berapa lama? Untuk durasinya itu kurang lebih 5-10 menit yang efektif ya. Jadi 5-10 menit itu efektif untuk menstimulasi agar kotoran-kotoran yang ada di titik saraf tersebut itu hancur. Nah bila mana ada kotorannya, itu akan terasa seperti ada pasir-pasirnya teman-teman ya. Di dalam ininya ada pasirnya, kita raba begini nih ada kayak pasir gitu, atau ada urat-urat yang berjendol, ada benjolan-benjolan kecil gitu teman-teman. Itu adalah urat-urat yang tersumbat atau titik-titik saraf yang mengalami penyumbatan. Nah itu adalah kotoran yang harus kita hancurkan dengan cara apa? Dengan cara dipijat seperti ini teman-teman. Oke, lakukan dengan hand body 1-2 kilo 5-10 menit, dan lakukan juga di saluran kencing. Nah saluran kencing ini melancarkan peredaran darah juga yang ada di saluran kencing ini, agar pada saat kita melakukan buang air kecil itu lancar ya. Nah kemudian di kandung kencing, nah kandung kencing ini juga fungsinya adalah salah satunya membantu kinerjanya prostat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini terganggu, prostat juga bisa terganggu. Oke, 3 hal ini kita lakukan pertama kali agar bisa melancarkan nanti dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada saat setelah dilakukan pemijatan. Nah kemudian setelah kita melakukan 3 titik ini, kita pijat adalah sistem bagian kepala. Nah sistem bagian kepala itu terdiri bagi berbagai titik ya. Yang pertama itu adalah otak besar teman-teman. Nah otak besar itu posisinya adanya di sini teman-teman, di sebelah sini teman-teman ya. Jadi kalau di jempol nih, dia di bagian arah ke telunjuk ya. Nah ini otak besar, kemudian otak kecil teman-teman. Nah ini otak kecilnya di bawahnya ya. Nah otak besar itu yang berkaitan dengan otot, kinerja otot ya, kinerja otot baik yang disadari maupun tidak disadari. Nah kemudian ini otak kecil adalah untuk aktivitas kita, misalkan organ panca indera ya, itu bisa
kita pijat melalui ini teman-teman ya. Nah, untuk untuk otak kecil ini juga membantu kita untuk meringankan sakit-sakit, misalkan pegel, terus bagian kepala itu berat ya. Kemudian juga untuk membantu orang-orang yang seperti kena stroke itu juga bagus. Kesemutan ya, luka dan pendarahan di dalam otak itu, terus juga kesemutan yang di bawah biasanya yang terjadi di area tangan. Nah, kalau untuk otak besar ini dia mengatasi biasanya tuh untuk stres, sakit kepala, terus juga orang yang mudah emosional, tegang, amarah, kemudian juga pelupa, susah tidur. Nah, itu juga bisa membantu dari otak besar. Nah, yang berikutnya ini adalah otak kelenjar bawah otak sisi sini teman-teman. Nah, kelenjar bawah otak ini itu fungsinya itu adalah sebagai kendali untuk untuk bagian tubuh ya. Semua bagian tubuh itu dikendalikan kinerjanya itu oleh kelenjar bawah otak. Nah, dia juga untuk mengatasi kelumpuhan mungkin dan juga penyakit polio ya. Nah, ini juga fungsinya dari kelenjar bawah otak ini. Nah, jadi selain itu kelenjar bawah otak ini juga membantu untuk mempertahankan dorongan atau sumber daya seks, juga mengatur sel dan pertumbuhan tubuh, dan juga dia mengatur sistem kelenjar reproduksi ya. Jadi ini kelenjar bawah otak ini sangat banyak amat fungsinya teman-teman. Nah, kemudian setelah dari kelenjar bawah otak ini, maka kita pijat yang namanya daerah dahi teman-teman. Ini posisinya di sini teman-teman. Nah, ini posisinya di sebelah sini, dan ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling atas ini adalah bagian dahi. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar yang saya sudah kirimkan ya. Nah, ini bagian dahi. Nah, bagian dahi ini fungsinya banyak sekali untuk mengatasi sakit kepala, terus juga sirkulasi untuk sirkulasi darah, memperlancar sirkulasi darah di bagian atas ya, ubun-ubun ya. Dan kemudian untuk sakit pusing di bagian dahi dan juga vertigo teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga di bagian kepala itu adalah namanya saraf trigeminus. Nah, ini saraf trigeminus ini fungsinya banyak sekali. Dia untuk fungsinya ini salah satunya melawan virus, alergi, gatal, terus juga menguatkan kulit, terutama kulit kemaluan agar tidak lecet, terus juga menguatkan kulit kepala. Dia mengatasi banyak untuk migrain ya, memperbaiki pengecapan saraf panca indera, kelenjar peluh, dan memperbaiki sistem kulit yang ada di kepala dan wajah. Nah, ini saraf trigeminus fungsinya banyak sekali. Oleh karena itu sangat berkaitan erat sekali bila mana pijat refleksi kita kali ini dengan untuk mengatasi sirkulasi darah dan memperlancar sirkulasi darah ke otak. Jadi ini harus kita titik saraf trigeminus ini termasuk salah satu yang penting ya untuk kita pijat ya. Nah, kemudian kita ke titik kelenjar paratiroid teman-teman. Nah, kelenjar paratiroid itu adanya di sini. Jadi setelah sendi pertama dan ini sendi kedua. Nah, di pertemuan sendi kedua ini nih, nah ini ada kelenjar yang namanya kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini fungsinya banyak teman-teman ya. Itu salah satunya adalah yang pasti dia mengatur dan mengendalikan zat kapur yang ada di darah dan tulang. Jadi sistem kalsium itu yang ngatur nih ini kelenjar paratiroid. Dan juga dia ini manfaatnya kelenjar paratiroid bila mana kita pijat, ini juga mengatasi kesemutan yang di bagian kaki, pegel, terus juga penyakit rematik ya, kram, nah terus juga varises, saraf terjepit, dan juga orang yang terkena serangan stroke ya. Nah, orang terkena serangan stroke itu kan kaitannya dengan otak juga, makanya titik ini harus kita pijat juga teman-teman. Oke. Nah, yang kemudian yang kita harus pijat itu adalah daerah paru-paru. Daerah paru-paru itu teman-teman ini adalah di sini teman-teman. Posisinya adanya di sini, sekitar sini nih. Ya. Nah, paru-paru itu posisinya dia
di atas ginjal sedikit ya. Nah ini kalau kita tarik begini nih, nah ini nih ada yang tulang yang nongol dari semua sendi jari ini nih. Nah ini posisinya dia di situ teman-teman. Nah posisinya di sini. Ini saya gambarannya cuman ini aja ya, cuman itu aja ya, nggak persis banget, cuman ini areanya di sekitar sini. Nah ini nih teman-teman, karena yang di sisi sini nih otot trapesius dia. Setelah itu di sini mata, di sini kuping ya. Oke, nah ini kita pijat teman-teman. Kita pijat, selalu gunakan setiap mau memijat satu titik tertentu itu selalu gunakan hand body. Bila mana hand bodinya sudah mulai kering, kita tambahin lagi supaya tidak lecet teman-teman. Selalu pijat dengan hand body, kemudian tekanannya 1 sampai 2 kilo dan durasi pemijatan itu 5 sampai 10 menit agar efektif hasil pemijatannya ya teman-teman ya. Nah ini kita pijat terus ya, boleh dengan tangan, boleh juga dengan tongkat kayu ya. Kalau dengan tongkat kayu kita urut aja dari gini ya. Jadi semua areanya ini kena semuanya teman-teman. Dan bila mana ada areanya yang terasa seperti pasir, nah itu adalah kotorannya. Nah itu yang kita hancurin, yang kita pijat dengan keras ya. Dan yang dirasakan pada saat ada kotoran itu rasanya seperti nyeri ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada kotoran, kita pencet sekeras apapun itu tidak akan merasa nyeri ya. Oke. Nah setelah kita pijat daerah paru-paru, maka kita pijat daerah yang namanya jantung. Nah kenapa nih jantung? Fungsinya apa nih? Kaitannya dengan pijat refleksi untuk melancarkan sirkulasi darah ke otak, karena darah yang ke otak itu mompa ke otak itu, darah itu adalah jantung. Nah ini posisinya di sini teman-teman ya, persis di bawah paru-paru dia, di atas ginjal, di bawah paru-paru. Nah ini jantung. Nah ini kita pijat jangan terlalu keras teman-teman, agak misalkan itu ya mungkin sekitar 1 kiloan lah ya, agar tidak kaget nanti. Nah ini kita pijat, fungsi jantung itu banyak sekali. Seperti kita ketahui adalah dia yang memompa seluruh darah ke seluruh tubuh ya. Nah jadi termasuk yang yang ke arah otak. Jadi setelah kita menghisap udara, oksigen, dan oksigen itu terikat di dalam darah, maka jantung inilah yang akan mengantarkan darah yang mengandung oksigen, yang kaya oksigen itu ke otak. Otomatis bila mana otak kita kaya dengan oksigen, insya Allah itu akan membuat otak kita baik, makin baik ya. Peredaran darahnya pun juga semakin baik jadinya. Oke, ini adalah jantung. Nah kemudian setelah kita pijat, ini adalah setelah kita pijat jantung dengan kurang lebih 5 sampai 10 menit dan juga tekanannya 1 sampai 2 kilo. Jangan lupa selalu gunakan hand body, karena ini titik ini, jantung ini titiknya agak sensitif nih di sini nih biasanya nih, karena dia ada daging semua nih di sini. Oke. Nah, itu adalah titik-titik di mana ya yang harus kita pijat teman-teman ya. Ya, titik-titik yang harus kita pijat untuk melancarkan sirkulasi darah di otak atau ke otak ya. Nah, selain itu ada titik-titik lagi juga yang ada di bagian tangan teman-teman. Nah, ini tapi sebelum ke arah tangan, saya akan selesaikan dulu tadi ini sistem metabolisme, sistem kepala, dan sistem yang pembuangan ginjal ya. Nah, ini di sini ada sistem yang namanya lagi sistem pembuangan, yaitu kelenjar getah bening atau kelenjar limfe. Jadi kelenjar limfe itu fungsinya adalah dia mengatasi bila mana terjadi infeksi di bagian tubuh tertentu, dia akan mengeluarkan zat untuk melawan infeksi tersebut atau memperbaiki infeksi tersebut. Dan juga salah satu fungsinya adalah dia membawa vitamin yang berguna di dalam darah, dan juga membawa kotoran untuk dibuang, yang melalui kotoran-kotoran darah itu dibuang melalui sistem ini. Nah, untuk kelenjar limfe pertama atau kelenjar getah bening yang pertama itu adalah bagian bagian dada di sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulang jempol, dan ini ada tulang
telunjuk. Nah ini sebenarnya ini ketemunya begini teman-teman nih, agak runcing gini ya. Nah ini kurang lebih gini teman-teman. Jadi, nah ini runcingnya di sini. Oke, jadi ini di sini ini begini teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah ini kita pijat aja teman-teman semuanya. Ini kelenjar getah bening bagian dada teman-teman. Nah ini ada kelenjar getah bening lagi juga bagian perut teman-teman. Ini kelenjar getah bening bagian perut teman-teman. Jadi ini kalau kita urut di tulang sini nih, nah ini ketemu mata kaki di sini ya. Nah ini posisinya di depan mata kaki teman-teman. Ya, kelenjar getah bening bagian perut. Nah terus juga ada kelenjar getah bening di bagian apa? Ada cekungan. Nah ini di atas cekungan ya. Nah kemudian ada juga yang di depan mata kaki bagi sisi luar. Nah di sisi sini nih teman-teman. Jadi ini mata kaki. Nah di sini ada tulang yang agak nonjol. Nah biasanya kalau sisi sini nih agak ada kayak gendut-gendut gitu ya. Nah itu posisinya di situ teman-teman. Kelenjar getah bening bagian atas nih teman-teman, bagian atas samping kalau saya nyebutnya. Yang ini bagian atas ya. Nah pijat untuk titik refleksi kelenjar getah bening ini arahnya dari bawah ke atas teman-teman. Kita begini, kita urut, nah selalu gunakan hand body lotion. Kemudian tekanan ini 1-2 kilo. Durasi pemijatannya itu 5-10 ya, 10 menit ya, untuk agar efektif ya di sini ya. Nah itu adalah titik-titik di mana pemijatan ini dilakukan di kaki. Lakukan juga hal yang sama yang ada di kaki kanan. Jadi saya review sebentar ya untuk yang kaki ya. Yang pertama dari ginjal, saluran kencing, kandung kencing. Kemudian otak besar, otak kecil, saluran bawah, kelenjar bawah otak, kemudian dahi, kemudian ada dahi ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini saraf trigeminus. Kemudian ini ya paru-paru, kemudian jantung. Kemudian di sini kelenjar getah bening bagian dada, bagian ini ya teman-teman ya, bagian perut, kemudian bagian atas nih, dan ini atas, bagian atas juga ya, bagian samping ya. Yuk. Oke. Nah untuk bagian tangan ini yang kita harus pijat untuk refleksi daerah kepala itu meridiannya itu adalah di sini teman-teman. Ini bagian depan ya teman-teman ya, sisi sini nih. Ini yang pas ruas ketemu ruas di sini nih sisi bagian depan. Nah ini bagian bagian tengah ya, bagian atas ya, bagian tengah ya, bagian ubun-ubun. Nah ini kemudian bagian sisi samping. Nah, jadi bagian samping atau sisi kepala ya. Nah kemudian di sisi sini ini adalah bagian belakang. Nah kemudian setelah titik yang di 4 di sini, kemudian kita di sini ada yang namanya titik hekuk. Nah titik hekuk itu posisinya adalah antara di sini nih. Nah sejajar di sini nih. Nah jadi kalau jari kita ginikan, ini di sini. Nah ini di sini ya, posisinya di sini hekuk. Dan juga ada untuk area yang semua kepala, yaitu pertemuan antara tulang tulang dari telunjuk dengan tulang ini. Nah ini ketemunya di sini. Nah dia ada cekung di sini nih. Nah ini kita pijat. Ini untuk daerah seluruh kepala ya. Nah kemudian kita tambahkan lagi titik yang harus kita pijat adalah titik yang Z atau yang C. Nah ini di sini. Jadi kalau ini sejajar dengan dengan ini ya, dengan jari tengah ya, antara jari tengah nih ya. Nah ini di sini teman-teman. Nah ini kita pijat juga agak keras di sini supaya peredaran darah kita semuanya lancar jadinya ya. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat untuk melancarkan sirkulasi darah di otak ya teman-teman ya. Nah jadi setelah teman-teman selesai memijat, maka teman-teman saya sarankan untuk minum air putih hangat ataupun air teh manis hangat agar agar sistem metabolismenya itu bekerja dengan baik dan bisa memulihkan tenaganya. Dan juga dengan minum air hangat itu nanti teman-teman setelah direfleksi ini yang kita harapkan adalah kotoran-kotorannya itu bisa cepat keluar ya melalui sistem pembuangan, seperti misalkan melalui air kencing itu kita akan lihat
air seninya itu mungkin agak berbau atau mungkin keruh atau mungkin berwarna kecoklatan atau seperti teh gitu. Nah, bila mana lewat BAB itu biasanya setelah direfleksi itu tinjanya tuh agak lengket dan berlendir. Nah, kemudian bila mana lewat kulit keluarnya kotorannya itu biasanya kita timbul ruam-ruam atau mungkin borok-borok kecil yang ada biasanya itu adanya di daerah paha ya, di sekitar paha. Nah, kemudian bila mana setelah kita refleksi itu biasanya juga terkadang ada kejadian dari teman-teman, pengalaman teman-teman itu adalah suhu badannya naik, tapi itu hanya bersifat temporary atau sementara saja dan itu adalah wajar. Nah, untuk membantu teman-teman agar ini maksimal, maka saya selalu menyarankan untuk menambahkan minuman-minuman yang bersifat herbal, teman-teman. Nah, seperti misalkan daun seledri. Nah, kita ketahui daun seledri itu dia selain mencuci, fungsinya untuk mencuci ginjal, dia juga untuk mengencerkan kekentalan darah ya. Jadi kalau misalkan darah kita encer dalam artian yang baik ya, maka darah yang ke otak itu akan menjadi lancar jalannya. Kemudian juga buah ketimun ya, sayur ketimun, nah itu juga ambil, bisa kumis kucing. Terus juga teman-teman bisa minum dengan belimbing wuluh, cincau ya, daunnya ya, terus juga daun meniran. Nah, dari herbal-herbal yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa kombinasikan tiga aja. Jadi teman-teman campurkan 3 macam herbal tersebut, dijadikan satu, direbus dengan air sebanyak 3 gelas, kemudian jadikan itu kurang lebih 2 gelas jadinya. Jadi teman-teman bisa diminum air itu hangat-hangat atau sudah dingin. Nah ya, jadi ambil aja masing-masing 20 gram kurang lebih. Nah, kemudian untuk supaya kita benar-benar melancarkan ini agar benar-benar maksimal, maka teman-teman juga selama memijat refleksi untuk melancarkan sirkulasi darah di otak ini, teman-teman saya anjurkan untuk tidak memakan makanan yang mengandung otak ya, jeroan, lemak, atau hal yang mengandung minyak ya. Terus juga santan, durian, ikan asin, nah hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi bila mana 3 hal ini teman-teman lakukan, maka teman-teman akan merasakan benar-benar tubuh fresh ya, karena sirkulasi darah di otak kita itu lancar teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini agar channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya terima kasih teman-teman sudah menonton, dan bila mana ada pertanyaan silahkan ketik aja pertanyaannya di kolom komentar, atau teman-teman bisa menghubungi saya. Silahkan hubungi saya di WA ya, lihat di kolom mengenai saya di channel ini. Terima kasih teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.